Saya Vicky Widiawati NPM 18111100397. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi IPA. Observasi yang kita lakukan yaitu tentang gerak benda. Di sini saya akan membacakan peta konsepnya. Yang pertama yaitu gerak benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, macam-macam gerak benda, faktor mempengaruhi gerak benda, kegunaan gerak benda. Macam-macam gerak benda dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggelinding, memantul, berputar, meluncur, dan juga bergeser. Sedangkan faktor mempengaruhi gerak benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Sedangkan kegunaan benda dibagi menjadi 2, yaitu kipas angin dan katrol. Nah, apa sih itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan memiliki wujud atau bentuk. Bentuk benda bermacam-macam, ada yang berbentuk lingkaran, kotak, dan segitiga. Nah, benda ini juga ada yang dikatakan bisa bergerak dan juga ada yang dikatakan dengan benda mati. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukannya yang menjauhi maupun yang mendekati. Sedangkan benda mati dapat bergerak apabila mendapat gaya baik didorong maupun gaya tarik. Nah, berikutnya yaitu macam-macam benda sesuai bentuknya. Yang pertama yaitu lingkaran atau bola kaki. Bola kaki biasanya digunakan untuk bermain sepak bola. Nah, bola kaki ini berbentuk lingkaran. Yang berikutnya yaitu bola bekel. Bola bekel juga berbentuk lingkaran. Nah, bola bekel ini berwarna merah dari karet, memiliki tekstur elastis dan kenyal. Gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, berikutnya yaitu bola pingpong. Bola pingpong, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Dia itu berbentuk lingkaran, berwarna oranye, dan dia terbuat dari plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meristia Herianti, NPM 1811100366. Di sini saya akan menyampaikan materi saya. Roda memiliki bentuk lingkaran, tidak mempunyai sisi. Roda terbuat dari karet dan berwarna hitam, sehingga elastis dan lentur. Roda memiliki aroma yang menyengat seperti karet, memiliki jari-jari yang kecil dan tipis seperti lidi, dan jari-jarinya bervariasi jumlahnya, yaitu ada 28, 32, dan 36. Jari-jari berguna untuk menopang seluruh beban dan tekanan. Yang selanjutnya adalah kotak. Kotak memiliki bentuk persegi 4, memiliki 8 titik sudut, terbuat dari kardus yang mudah hancur dan mudah robek. Kotak memiliki bau seperti kertas. Kotak biasanya digunakan untuk menyimpan barang seperti pensil, buku, penggaris, atau yang lain-lain. Menurut hakikatnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki tekstur yang tetap. Benda padat memiliki tekstur yang keras juga. Contohnya adalah pensil. Pensil memiliki bentuk yang panjang dan juga bersifat keras. Pensil terbuat dari kayu dan dibalut oleh plastik. Di dalam pensil ada grafit, yaitu karbon berwarna hitam mengkilat yang mudah patah. Kegunaan pensil yaitu untuk menulis. Bau pensil seperti kayu. Yang kedua, prosotan. Prosotan memiliki bentuk panjang dan landai atau melengkung dan juga bersifat keras. Prosotan berbahan metal atau plastik, memiliki permukaan yang licin dan halus. Prosotan ini berwarna merah, tidak memiliki bau dan digunakan untuk bermain anak-anak. Yang B, benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ciri bersifat ringan dan sifatnya seperti udara. Contohnya balon, memiliki bentuk bulat, berisi udara ringan, dan tekstur dari balon yaitu elastis dan baunya seperti bau karet. Macam gerak benda, salah satunya adalah memantul. Memantul merupakan gerak benda yang berbalik arah pada suatu benda. Gerakan memantul terjadi pada benda yang tidak mudah hancur, pecah, atau benda elastis yang dilemparkan ke permukaan yang keras. Contohnya pada bola bekel ini, karena bola bekel ini memiliki tekstur yang elastis, kenyal, dan berukuran kecil. Bola bekel ini dilemparkan ke permukaan yang halus, kemudian memantul kembali ke tempat mula-mula. Kita praktekkan gerakan memantul ini dengan bola bekel. Dua bergeser merupakan gerakan yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda. Dalam gerakan bergeser ini, benda harus mendapatkan gaya dari suatu objek, misalnya gaya dorong.
Contohnya saat kita mendorong meja. Kita praktekkan gerak bergeser dengan gaya mendorong pada suatu meja. Ini meja ini digeserkan, dipindahkan ke tempat yang sesuai untuk dituju. Ketiga, gerakan meluncur merupakan gerakan dengan satu bagian permukaan saja yang menyentuh landasan. Contohnya pada perosotan anak. Berbagai gerak benda. Yang pertama yaitu menggelinding. Menggelinding merupakan bergerak dengan cara berputar ataupun berpindah tempat. Contohnya seperti pada bola. Karena bola ini berbentuk bulat dan tidak memiliki sudut, sehingga bola cepat untuk menggelinding. Berikut merupakan contoh menggelinding pada bola, yaitu dengan memberikan gaya dorong sehingga bola akan menggelinding. Selanjutnya yaitu gerak berputar. Gerak berputar merupakan gerak pada suatu benda yang memiliki lintasan. Contohnya roda pada sepeda. Sepeda yang dikayuh, rodanya akan mengeluarkan atau akan memiliki gerak berputar. Berikut ini merupakan contoh berputar. Contoh berputar ini dilakukan pada roda sepeda, yaitu dengan cara mengayuh sepeda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu ada ukuran benda. Ukuran benda sangat berpengaruh terhadap gerak benda. Kita ambil contoh yaitu bola pingpong dengan bola kaki. Kedua bola ini memiliki besar yang berbeda, yaitu bola pingpong dengan ukuran diameter 13 cm dan bola kaki yang berukuran 63 cm. Eksperimen pertama yaitu dengan menggunakan bola kaki dan bola pingpong dengan cara menggelindingkan bola tersebut untuk mengetahui benda mana yang akan menggelinding dengan cepat ataupun bergerak dengan cepat. Kesimpulan pada eksperimen pertama ini bahwa benda yang berukuran kecil dan ringan akan lebih mudah bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda yang kedua yaitu ada lintasan atau permukaan benda. Permukaan benda atau lintasan benda dibagi menjadi dua, yaitu permukaan yang halus, yang kedua yaitu permukaan yang kasar ataupun bebatuan. Eksperimen yang kedua yaitu dengan mengayuh sepeda di dua permukaan, yaitu permukaan halus dan permukaan yang kasar ataupun bebatuan. Berikut ini adalah contoh mengayuh sepeda di tempat permukaan yang halus. Dan ini merupakan contoh mengayuh sepeda di tempat permukaan yang kasar ataupun bebatuan. Kesimpulan dari eksperimen yang kedua bahwa lintasan atau permukaan yang halus akan mempercepat gerak benda. Kegunaan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada kipas angin. Saat udara terasa panas, seseorang pasti memerlukan kipas angin. Aliran udara dalam kipas angin tersebut akan membuat badan kita terasa sejuk. Nah, aliran udara tersebut berasal dari baling-baling kipas angin. Baling-baling kipas angin tersebut merupakan gerakan berputar. Nah, dalam kipas angin akan berputar tersebut karena adanya aliran listrik di dalamnya. Kegunaan yang kedua yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mempermudah saat kita menimba. Dalam katrol ada gerak berputar yang dipengaruhi oleh gaya tarik, sehingga gerakan tersebut dapat mempermudah saat kita melakukan kegiatan menimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Syarif Aldivian, NPM 1711100244, akan melanjutkan materi sebelumnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mobil bertenaga: yang pertama karet gelang, yang kedua bambu tusuk sate 2 biji, yang ketiga tutup botol minum, yang keempat botol mineral, yang kelima cutter. Cara pembuatan mobil bertenaga: yang
pertama, siapkan botol bekas dan potong bagian tengah sesuai yang diinginkan. Yang kedua, lubangi bagian depan, bawah, dan belakang untuk memasukkan as rodanya. Yang ketiga, masukkan as roda menggunakan bambu dan tutup botol 4 biji yang sudah dijadikan roda. Yang keempat, potong bagian botol bagian atas untuk dijadikan baling-baling. Yang kelima, lubangi tutup botol untuk dimasukkan bambu agar baling-baling bisa berputar. Yang keenam, masukkan baling-baling ke botol yang sudah disiapkan tadi dan kaitkan karet gelang ke depan tutup botol. Yang ketujuh, putarlah baling-baling menggunakan jari dan lepaskan, maka mobil akan bergerak ke depan. Terima kasih. Kesimpulannya, berikut ikhtisar yang dibuat, yaitu membuat mobil bertenaga. Dalam hubungannya dengan tumbuhan, mobil bertenaga ini ramah lingkungan. Dengan begitu, membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Begitu pula dengan hewan. Setelah kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali limbah botol bekas yang dibuang di laut, sehingga mengganggu ekosistem hewan laut. Dengan adanya pembuatan mobil bertenaga ini, secara tidak langsung mengurangi limbah botol, sehingga ekosistem hewan laut tidak terganggu. Dalam pandangan agama Islam, ayat-ayat Al-Quran banyak ditemukan ayat yang mengatur tentang benda mati atau jama'adaat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.